Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Saya akan mengangkat tema tentang sejarah artis film Indonesia. Saudara, pada tahun 1940 terbentuklah sebuah organisasi bernama SARI atau Serikat Artis Indonesia. Keinginan para artis untuk membentuk organisasi profesi sudah ada sejak tahun 1940. Saat dibentuk SARI, mereka yang menjadi anggota SARI adalah pemain sandiwara, penari, sutradara, penyanyi hingga pelukis. Dan pada tahun 1951 lahir Persafi atau Persatuan Artis Film dan Sandiwara Indonesia. Ini adalah wadah lanjutan dari SARI. Meski selanjutnya terjadi pula kemandulan, sebelum kemudian lahirlah Parvi pada tahun 1956. Kongres pertama embrio Parvi diadakan di Manggarai pada tahun 1953. Nah, sebelum kita lanjut, subscribe, like, dan share video ini, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari kami. Baik, kita lanjutkan mengenai sejarah Persatuan Artis Film Indonesia. Pada tahun 1956, berdirilah Parvi atau Persatuan Artis Film Indonesia, menindaklanjuti Kongres 1 di Manggarai pada tahun 1953. Pada Maret 1956, dalam Kongres kedua yang diadakan oleh para pemain dan pekerja film, didirikanlah Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi. Tokoh sentral pendiri pada saat itu adalah Usmar Ismail, Suryo Sumanto, dan Jamaluddin Malik. Sejak tahun 1956, Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan Suryo Sumanto adalah 3 orang tokoh kunci berdirinya Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi. Usmar Ismail berbekal keilmuannya, Jamaluddin Malik dengan segala kepiawaian ilmu bisnisnya, dan Suryo Sumanto seorang jurnalis sekaligus sastrawan yang semangat untuk memandu 2 rekannya. Bersama-sama mereka mendorong kemajuan artis dan perfilman tanah air dengan mendirikan Parvi. Lahirnya Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi berawal dari kevakuman kegiatan Serikat Artis Indonesia atau SARI akibat masuknya Jepang ke Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu dan menjadi saksi sejarah, maka pada 10 Maret 1956, Parvi didirikan di gedung SBKA Manggarai, Jakarta, dengan sekretariat di Jalan Kramat 5, Jakarta Pusat. Ketua Umum Parvi, Suryo Sumanto, dengan anggota Raden Soekarno atau Renda Karno, Kotot Soekardi, Basuki Effendi, Wildan Jafar, Sofia Waldi, Deliana Surawijaya, Idrus Nawawi, Edi Saputra, Basuki Zailani, Ismail Saleh, Abdul Ghafur, dan Subekto. Parvi lahir melalui semangat untuk menyumbangkan Dharma Bakti guna mewujudkan cita-cita memajukan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara formal, Parvi diresmikan oleh Ibu Negara Fatmawati Soekarno pada 10 Maret 1956. Parvi adalah satu-satunya organisasi yang menjadi pilihan bagi artis film Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita seperti harapan yang disampaikan Haji Usmar Ismail. Dengan film, kita bisa memberikan sumbangan pada revolusi Indonesia. Saat itu, Parvi bersama PPFI berdemonstrasi di depan Presiden Soekarno
untuk mengatasi serbuan film asing yang merugikan produksi film Indonesia. Sebagai organisasi, Parvi diharapkan dapat menjadi wadah, alat penghimpun dan pemersatu dan penyaluran dana kreasi, serta amal perjuangan artis film Indonesia dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, khususnya mempertinggi derajat dan martabat kesenian melalui film nasional. Sebagai pekerja seni bidang keartisan film, keberadaan Parvi dikukuhkan oleh pemerintah sebagai organisasi profesi dengan kekuatan rekomendasi selain mengutamakan cita-cita guna mencukupi kebutuhan ekonomi. Artis film perlu memperoleh kepuasan batin dari hasil kerjanya dan dijamin hak-hak keprofesiannya yang dilindungi oleh undang-undang. Melihat sejarah perjalanan Parvi, insan film terbukti telah memiliki rasa kebersamaan yang kuat dan itu bisa tercipta karena memiliki perasaan senasib dan rela meninggalkan kepentingan lain di luar kepentingan film dan insannya. Namun dalam perjalanannya selama 50 tahun ini, ternyata masih banyak tujuan Parvi sebagai organisasi yang belum bisa diwujudkan. Dalam buku kecil memperingati 3 windu atau 24 tahun berdirinya Parvi pada 1956 hingga 1980, disebutkan bahwa Parvi bukan partai politik dan tidak ikut berpolitik, tetapi dalam perjalanannya organisasi artis film ini sempat terlibat dan melibatkan sejumlah anggotanya dalam politik. Hal itu terjadi ketika Kongres 3 Parvi dilaksanakan pada tahun 1964. Sejumlah anggota cenderung mengikuti aksi Parvias, yaitu gerakan anti-film Amerika. Saat itu secara demonstratif mereka meninggalkan persidangan, sehingga Surya Sumanto menjadi tumpuan harapan dari sekitar 300 anggota Parvi. Usai Kongres Parvi ketiga, trio pengurus Parvi waktu itu, yakni Suryo Sumanto, Joko Lelono, dan Khaidir Jafar, berhasil membebaskan Parvi dari cengkraman kekuatan politik saat itu. Sejak berdirinya hingga masa kepengurusan periode ketiga, Suryo Sumanto menjabat sebagai Ketua Umum Parvi. Pada masa itu, kepengurusan Suryo Sumanto merupakan tonggak bagi Parvi dalam memperjuangkan dan mempertinggi derajat serta martabat kesenian melalui film Indonesia. Organisasi Parvi tidak hanya didukung oleh peseni peran atau aktor dan aktris, melainkan juga oleh mereka yang bergerak di bagian produksi seperti sutradara, produser, penata fotografi, editor, dan kru atau karyawan. Namun setelah para kru atau karyawan membentuk organisasi sendiri, yakni KFT atau Karyawan Film dan Televisi pada 22 Maret 1964, maka Parvi sepenuhnya hanya beranggotakan para aktor dan aktris film. Nah, pada tahun 1971, ketika Suryo Sumanto meninggal dunia, jabatan Ketua Umum Parvi dilanjutkan oleh Wahyu Sihombing sebagai pejabat sementara. Setahun kemudian terpilihlah Sofia Wede sebagai Ketua Umum Parvi periode keempat dengan jumlah anggota yang terus bertambah. Seiring kegiatan produksi yang mulai ramai, hal itu terjadi sampai dengan kepengurusan Sudewo pada 1975 hingga 1977. Pada era 1970-an, film Indonesia memulai masa keemasannya berkat diterbitkannya SK Bersama Nomor 71 oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan para importir film untuk memproduksi film nasional. Dan setiap produksi film harus mendapatkan rekomendasi dari Parvi. Rekomendasi menjadikan eksistensi Parvi sangat penting dan mutlak, sekaligus menjadi sumber pemasukan tetap bagi kelangsungan jalannya roda organisasi, karena setiap orang yang akan terlibat sebagai pemain dalam produksi film
harus sepengetahuan dan memperoleh rekomendasi dari Parvi. Hal itu berlangsung sampai periode kepengurusan Soekarno M. Nur pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian pada kepengurusan Ratno Timur pada 1984 hingga 1992, produksi film nasional mulai menurun seiring keluarnya SK Menteri Penerangan tentang dicabutnya izin produksi dan rekomendasi oleh organisasi perfilman. Situasi intern organisasi pada masa keemasan tersebut, hubungan pengurus organisasi dengan anggota-anggotanya cukup harmonis karena banyak produksi film yang melibatkan anggotanya. Begitu juga hubungan dengan organisasi perfilman lainnya dan dengan pemerintah, bahkan dengan partai politik. Pada masa Orde Baru, organisasi perfilman menjadi mitra salah satu partai politik yang berkuasa saat itu, sehingga secara otomatis setiap organisasi dapat terwakilkan menjadi anggota DPR atau MPR. Akhirnya pada tahun 2020 diselenggarakan Kongres ke-16 pada tanggal 10 Maret 2020 lalu, bertempat di Hotel Maharaja Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh 360 peserta termasuk perwakilan dari daerah, menetapkan Alicia Johar sebagai Ketua Umum PB Parvi setelah menang suara atas Ayu Azhari dan Lela Anggraini. Alicia Johar memperoleh 119 suara, disusul Lela Anggraini 83 suara, sementara Ayu Azhari mundur dari pencalonan. Selanjutnya ditunjuklah Gusti Randa Malik sebagai Sekretaris Umum Parvi pada 2020. Nah, demikian kisah sejarah Persatuan Artis Film Indonesia. Sumber naskah dilansir dari parvi.or.id. Dan saya Imron Jagad mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.